untuk suatu acara yang bermanfaat, yaitu di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan pemaparannya oleh Ibu Mary dan juga Ibu Indah. Pertama-tama saya ucapkan dulu ya selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di acara siang hari ini. Saya selaku MC akan menemani Ibu dan Bapak menikmati pemaparan dari dua guru hebat kita di SDN Menteng Dalam 07. Tidak berpanjang malam ya, saya selaku MC untuk mempersingkat waktu dan kayaknya udah nggak pada sabaran untuk melihat pemaparan Ibu Mary dan Bu Indah ya. Tapi sebelum menuju hal yang serius, kita coba tepuk semangat dulu ya. Yuk, kita boleh berdiri yuk. Yuk, tepuk semangat yang baru tahu ya? Tahu. Yuk, harus semangat ya. Siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Yes. Mantap. Semangatnya luar biasa sekali. Ya, yuk. Mari kita beri tepuk tangan yang megah meriah untuk dua guru kita, Ibu Indah dan juga Ibu Mary. Kepada Ibu Indah, kami persilakan. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk menghadiri diseminasi budaya positif di SDN Menteng Dalam 07. Saya dengan rekan saya Ibu Mary nanti akan memaparkan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu apa sih? Budaya positif di sekolah sangat penting dikembangkan di sekolah supaya anak-anak memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tujuan pemahaman budaya positif. Yang pertama, berpikir ulang tentang kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Maksudnya di sini dengan mengetahui konsep makna disiplin, menyusun bersama murid kesepakatan kelas, membangun keyakinan kelas. Strategi apa yang perlu diterapkan kita sebagai guru untuk menciptakan keberpihakan pada murid? Mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang ketiga di sini ada bagaimana mengembangkan motivasi intrinsik pada murid dan menumbuhkan tanggung jawab mandiri dan merdeka dengan cara menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Nah, di sini budaya positif menciptakan lingkungan positif, mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 6 yang masuk ke dalam budaya positif. 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 3. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lalu ada restitusi. Di sini juga ada keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk ke-6 ini nanti kita akan jelaskan satu persatu. Konsep pemahaman awal budaya positif di sini
disiplin. Nah, disiplin adalah sikap dan perasaan yang ditunjukkan oleh murid dalam mentaati peraturan sekolah atau kelas dengan baik. Jika mematuhi, maka akan mendapat penghargaan. Dan jika terdapat pelanggaran, maka akan mendapat hukuman. Disiplin positif di sini mempunyai tujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kita di sini juga ada motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Kalau secara intrinsik di sini dorongan yang timbul dari dalam diri tanpa adanya rangsangan dari luar, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan untuk ekstrinsiknya, dorongan yang timbul akibat rangsangan dari luar, baik yang bersifat hukuman atau penghargaan untuk menghindari ketidaknyamanan, atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah familiar sekali dengan hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang selama ini sudah berjalan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan penerapan disiplin negatif dan menciptakan identitas gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi, penerapan disiplin positif, kemudian akan menciptakan identitas sukses bagi murid kita. Perbedaannya di sini adalah hukuman dengan modenya paksaan. Konsep diri menjadi buruk. Hukuman itu dibuat oleh guru, mendorong menyalahkan diri sendiri untuk siswanya. Kalau konsekuensi, ini adanya stimulus dan respon. Konsep diri siswa menjadi baik, dibuat oleh guru dan disepakati murid, mendorong kepatuhan bagi murid. Sedangkan restitusi adalah teori kontrol, konsep diri siswa menjadi baik, dibuat oleh murid, mendorong disiplin positif bagi murid kita. Nah, di sini ada contoh-contoh yang memang tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak kalau kita kasih hukuman itu mereka lakukan tapi menyakitkan buat mereka. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Ini terjadi karena paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri siswa atau murid menjadi buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu yang mereka rasakan. Sedangkan untuk konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, adanya stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alvin Pond di sini,
kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita masuk keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Lalu di sini ada satu pernyataan. Lalu apabila kesepakatan dan keyakinan kelas dilaksanakan dengan baik, apa yang harus dilakukan? Ini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah Nah, di sini ada tindakan yang mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Dari tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau yang kedua, di sini ada pernyataan tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis agar karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ya, kita lihat selanjutnya. Ada. Ya, ternyata ini sudah ada jawabannya. Nah, benar tadi Bapak Ibu, untuk soal 1 sampai 3 itu adalah hukuman. Tadi yang kita bingungin adalah soal terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ini adalah pelajaran olahraga yang masih berhubungan dengan kegiatan pembelajarannya. Jadi guru PJOK berhak memberikan satu konsekuensi, yaitu lari mengelilingi lapangan karena memang itu terkait dengan olah fisika. Apabila kesepakatan dan keyakinan kelas dilanggar, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini apa yang harus dilakukan jika tidak dilanggar atau dijalankan? Diberi apresiasi atau diberi hadiah. Coba Bapak Ibu, jika keyakinan kelas ini dijalankan, siswa akan diberi apresiasi atau diberi hadiah? Apresiasi. Oke, diberi apresiasi. Kenapa diberi apresiasi? Karena siswa kita telah melaksanakan kesepakatan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Jadi bila ada siswa yang sudah melaksanakan atau tidak melanggar, kalau bahasa negatifnya tidak melanggar
keyakinan kelas, kita berikan apresiasi dengan cara kita bilang good, bagus, kita beri tepuk tangan atau kita kasih pos. Kebajikan universal. Untuk kebajikan universal akan dilanjutkan oleh Ibu Mary. Silakan Bu Mary. Ya, terima kasih Ida. Jadi Bapak Ibu apakah sudah mengerti perbedaan dari hukuman dan konsekuensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dinda? Saya akan menjelaskan mengenai kebajikan universal. Dari disiplin positif tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama seperti keadilan, penghormatan, peduli, integritas, tanggung jawab, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan yang lainnya. Keyakinan kelas harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kebajikan universal menurut profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Bapak Ibu apa? 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong dan kreatif. Ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, menurut IBO Primary Years Program, itu ada sikap murid. Sikap murid itu menurut kebajikan universal itu bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, lalu percaya diri, dan memiliki komitmen. Lalu di dalam 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, di situ kebajikan universal itu dijelaskan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lalu kebajikan universal petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Maksudnya di sini menurut Lifelong Guidelines and Life Skill, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup maksudnya keterampilan hidup dan petunjuk hidup ya, beda ya. Lalu the 7 essential virtues building moral intelligence and menurut Michelle Boba, itu kebajikan universal itu adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lalu menurut The Virtues Project atau Project Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja,
percaya diri, bertujuan, dermawan, keterampilan, dan lurus hati. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lalu kebutuhan dasar hidup manusia yang kedua adalah penguasaan. Di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, lalu memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lalu sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Lalu yang kedua sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Lalu posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lalu posisi kontrol yang keempat adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan merasa rendah diri. Lalu posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, di posisi ini seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sekarang kita membahas mengenai segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi, menurut Chelson-Gossen, proses segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik, menjadi lebih memiliki tujuan ya Ibu ya. Lalu disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Ada 3 langkahnya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam langkah yang pertama tadi validasi tindakan yang salah. Di sini kita sebagai guru itu membantu siswa mengenali basic need-nya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan. Nah,
contoh-contohnya nih biasanya Bapak Ibu guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya inilah yang dilakukan pada langkah validasi tindakan yang salah. Lalu langkah yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, pada langkah menstabilkan identitas, di sini tuh untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya Bapak Ibu guru berkatanya seperti ini, nggak apa-apa, berbuat salah itu nggak apa-apa nak. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, terus kita bisa menyelesaikan ini. Lalu contoh lagi kalimatnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga kita berkata kepada anak, kamu berhak merasa seperti itu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan tindakan ini tidak? Pernah ya? Oke. Lalu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam langkah ketiga, menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya dalam langkah yang ketiga ini, menanyakan keyakinan, Bapak Ibu guru berkatanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Lalu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau berkata seperti ini kepada siswa kita, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya Bapak Ibu ya. Lalu, nah kira-kira apa perubahan cara berpikir kita? Cara berpikir menciptakan budaya positif. Bapak Ibu kira-kira apa nih sebelum kita menciptakan budaya positif? Kira-kira cara berpikir kita seperti apa? Dari tiga langkah, tiga restitusi tadi. Sebelum menciptakan budaya positif tuh, saya merasa bahwa menghukum adalah cara yang paling baik dalam mendisiplinkan murid ya Bu ya. Membuat aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kelas. Lalu berpikir bahwa dengan membuat aturan maka pembelajaran akan kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Lalu selalu memposisikan diri kita sebagai apa? Pemantau, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, dan posisi teman. Nah, merasa bahwa murid dapat dikontrol oleh aturan yang sudah kita buat nih, guru buat ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada motivasi dari dalam diri siswa itu untuk mewujudkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, apa perubahannya nih Bapak Ibu cara berpikir kita setelah kita menciptakan budaya positif? Nah, jadi bagaimana nih Bu kita? Yang tadinya kita sebagai yang kita merasa menghukum itu adalah cara yang paling baik buat mendisiplinkan murid. Nah, setelah kita menciptakan budaya positif, kita jadi bagaimana nih Bu? Cara berpikirnya. Jadi bahwa murid memiliki kontrol bagi dirinya sendiri. Sebagai apa tuh Bu? Sebagai motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik dan akan berpengaruh terhadap kedisiplinan positif.
Setelah menciptakan budaya positif pun, tanpa adanya aturan atau diawasi, murid itu akan bersikap gimana, Bu? Bersikap dan tingkah laku yang baik. Lalu kita sebagai guru posisinya sebagai manajer, ya. Posisi kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer di sekolah. Nah, pemahaman terhadap keyakinan kelas dan akhirnya akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Nilai-nilai kebajikan akan tercipta dalam penerapan budaya positif. Nah, pengalaman dan perasaan dalam penerapan konsep disiplin ini. Pengalaman saya mencoba mengambil posisi sebagai manajer. Fokusnya adalah pada mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid tanpa ada bentakan, paksaan, apalagi hukuman. Mengevaluasi bagaimana menjadi lebih baik, menguatkan karakter dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu pengalaman mencoba strategi segitiga restitusi, murid menjadi sadar akan kesalahan yang dia buat. Dengan bimbingan guru, murid itu bisa merefleksikan kesalahannya, memunculkan motivasi intrinsik guna mencapai keyakinan dan menjadi budaya positif. Ya, perasaan dalam penerapan konsep disiplin. Saya sangat senang dengan proses penerapan konsep disiplin. Murid menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Pelanggaran semakin berkurang. Dan jika ada pelanggaran, murid akan langsung sadar akan kesalahannya dan melakukan apa yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, rekan sejawat bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas. Nah, Bapak Ibu, coba yuk kita berdiskusi ya Bu Ida. Kita coba diskusi di sini kita Di sini sudah kita ada munculkan kasus mengenai budaya positif. Nah, saya bacakan ya kasusnya ya Bu ya. Boleh Nah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya terdiam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa? Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tidak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah ini contoh kasusnya. Saya kira sama-sama ya Bu. Pak, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Tadi Bu Linda balik lagi posisi kontrol kelima. Nah, ada si penghukum. Si penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lalu ada si pemantau yang tukang ngawasin nih, pakai teropong kayak macam itu ketemu. Diawasin anaknya gitu nggak sih?
Atau teman. Teman itu berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Atau si pembuat merasa bersalah. Atau sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol kita dalam kasusnya si Fajar tadi apa tuh Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Menurut Bu Dewi, membuat merasa bersalah. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu posisi kontrolnya Azim sebagai penghukum. Oke. Verbal ya. Tadi ya kata-kata itu ya. Gimana kamu? Makanya jangan tidur-tiduran malas-malasan gitu ya. Terus Bu Tuti sebagai pemantau. Bu Tuti, Bu Dede pasti sebagai apa posisi kontrolnya? Karena sesuai dengan realita dan persis dengan dharma aslinya menghukum. Penghukum. Oke. Coba kita jawab dulu nih pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Nah, ada dua posisi kontrol di sini, Bu. Yang pertama adalah sebagai posisi si penghukum. Nah, di dalam narasi tadi, posisi penghukum itu jelas ya, Bu. Kata-katanya, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Anak saya seperti Oke, lalu posisi kontrol yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, di dalam kata-kata di dalam narasi tadi, kata-katanya yang menunjukkan pembuat rasa bersalah itu tadi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan di situ Fajar diam membisu. Ada dua. Berarti di dalam kasusnya Fajar, kita sebagai guru memiliki dua posisi kontrol ya Pak Azim. Yang pertama sebagai penghukum dan yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi pembuat rasa bersalah itu kan menggunakan keheningan supaya si Fajar ini merasa bersalah akan perbuatannya tadi kan, tidak memperhatikan acuh tak acuh ya kan Pak Azim ya? Iya. Lalu balik lagi Winda. Pertanyaan keduanya, membaca sikap Fajar, kira-kira Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, kira-kira kebutuhan apa nih Bu? Tadi kebutuhan Bu Winda, kebutuhan siswa tadi. Nah, kebutuhan disayangi, dikasihi, terus tadi kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan penguasaan. Yang ketiga itu kesenangan. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang kelima? Si Fajar ini kebutuhannya apa nih dari kelima ini? kasusnya apa? Kasus tadi. yang tadi Pak Fajar Masih kasus Fajar Pak. Gimana Pak sih tidak memperhatikan? Depan sebelumnya dia ada permasalahannya enggak terkait dengan penguasaan materi itu? Enggak ada. Misalnya nih, Fajar nggak bisa nih sebelumnya dia terlambat gara-gara nih orang tuanya ngasih. Karena apa? Ya, maka kita akan melihat karena nggak sarapan kah, karena dia tidak ada seragam kah, dan lain sebagainya. Tidur lagi kasusnya. Buka lagi kasusnya Bunda. Butuh rinci. Kita lihat lagi. Nah, ini kejadiannya udah di sekolah nih Pak. Bu Dani itu sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, tapi Fajar malah tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh. Fajar hanya diam. Fajar hanya diam aja. Ketika ditanya oleh Bu Dani, Fajar tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bebasan ibu diri Ya, kira-kira dari kasus ini sikap membaca sikap Fajar,
kebutuhan apa nih yang diperlukan si Fajar? Tadi ada 5 kebutuhan kan? Dan kasih sayang Bu. Kekurangan apa? Oke, boleh. Kasih sayang dan rasa diterima tadi ya, Fajar ya. Kebebasan mungkin. Kebebasan yang pertama. Kasih sayang yang kau berikan. Iya. Jadi yang pertama apa nih kebutuhannya Mas Zain? Kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi? Kebebasan. Itu sih kayaknya. 2 ya? Iya. 2 kebutuhan ini ya yang diperlukan oleh si Fajar ya, melihat dari kasus ini ya. Apa jawabannya apa dulu nih? Yang Sabar Pak Zain. Penasaran. Kira-kira Pak Asid apa nih jawabannya? Coba apa sih bisa Masih bisa ditanggapi? Bisa penguasaan. senang begitu. Alasannya apa Pak Asid penguasaan? Dia itu tidak menguasai hal yang Boleh ngomong Pak. Fajar itu mungkin dia kompeten, cuman dia tidak menguasai kompeten dalam sikap, perilaku dan lain sebagainya. Tapi pada sisi bahasa Inggris dia tidak menguasai Materi bahasa ya Inggris. dari bahasa Inggris sehingga perilakunya dimunculkan untuk iya Tadi ya. untuk memunculkan si guru itu ada perhatian ke dia. Berarti Ya, jadi kebutuhan penguasaan kebutuhan penguasaan. kebutuhan Kemudian kebutuhan kebutuhan kasih sayang. kasih sayang dan Iya. bisa diterima. Kenapa? Karena memang si Fajar itu dengan perilaku seperti itu supaya ada umpan balik dari guru terhadap dia harus seperti apa. Jadi cari perhatian itu Ya, maksudnya. ternyata feedbacknya tidak sesuai dengan harapan Harapannya. Fajar. Maka Fajar akan malah akan lebih itu lagi, malah lebih bahasanya gila lagi dalam berperilaku. Gitu. Oke. Semakin dia ditekan, semakin acuh dia nanti. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi, Lagi. dia Boleh, Bapak. karena dia belum diberikan es krim, yang lain tadi diberikan Es krim. dia belum diberikan es krim. Beri hadiah ya. Beri hadiah ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Asid. Ada lagi Bu? Belajar Bu Bida. Langsung udah keras udah keras. Silakan belajar. Kalau tadi kan Pak Asid kan penguasaan terus berimbas kepada kasih sayang, dia membutuhkan kasih sayang. Kalau saya mungkin ada tambahan, saya setuju dengan pendapat Pak Asid. Tetapi ketika dia tidak menguasai, biasanya mereka kan mencari hal lain untuk diperhatikan tuh Bu. Otomatis tuh dia tidak suka sama pelajaran itu, Pelajaran sama bahasa dengan Inggris. ya tidak suka kan otomatis mencari apaan sih bahasa Inggris, Males aku kan banget nggak ya. tahu apaan sih kok asing banget, malesin banget, biasanya kan cenderungnya itu tambahan sih Bu. Oke, berarti tadi ada penguasaan, ada jawaban penguasaan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima dan Kesenangan. kesenangan atau kebebasan. Kebebasan Bu, kalau bulannya kesenangan Bu. Saya kesenangan. Nah, Pak Asid tadi bilang Kebebasan namanya kebebasan kasih dan sayang. rasa kasih sayang. Pak Asid tadi penguasaan dan rasa Kasih sayang dan diterima. Ada Jawabannya lagi? 2 3 Bu. Nah, boleh. Jawabannya 2 3. Boleh. Kalau menurut Pak Zen, 5 juga boleh. Yang ditulis di situ. Mau tahu jawaban endingnya? Kalau jawabannya, oke Bunda. Coba jawabannya apa? Nah, Oh, kebebasan benar. Saya betul berdoanya. oke. Mantap Pak Zen. Oke, keren jempol. Tapi apresiasi. Iya, apresiasi good. Bukan kasih hadiah, bukan apresiasi. Iya. Apresiasi Pak Zen. Jawaban Pak Zen. Berarti bagus Pak Zen. Berarti Pak Zen udah ngerti segitiga restitusi ya Bunda? Langsung paham ya? Langsung paham loh. Guru hebat. Hebat. Mau tujuh. Jadi membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama, kebutuhan kebebasan terhadap mata pelajaran. Fajar di dalam narasi itu Fajar malah tidur-tiduran, tampak aja pada pelajaran bahasa Inggris, tampak malas-malasan masih ke depan, dan sesampai di papan tulis pun Fajar hanya Yang tepat kebebasan. lalu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini tuh sikap acuh tak acuh yang Fajar tunjukkan kepada Bu Dani menunjukkan bahwa ia ingin diperhatikan. Tadi pasti cari perhatian dan mendapat kasih sayang dari gurunya.
Aja dulu kita nggak masuk sekolah. Pernah nggak gini? Kayak Fajar. Rasa kasih Nggak sayang. suka pelajaran tertentu terus Fajar bersikap seperti Fajar. Nggak ada ya? Saya bisa ikutin aja. Ikutin aja. Mantap. Misalnya masalah bisa nggak bisa urusan apa kan? Bisa main ada kayak. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga nih Bapak Ibu. Nah, Ya, pertanyaan ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, Bapak Ibu, bila Ibu Dani ini pada posisi pemantau, apa yang akan dikatakan ke Fajar nih? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? aja. Jangan tidur. Bila tadi kan jawaban kita adalah sebagai apa Bu Ida tadi jawaban pertama. Di sini Bu Dani itu posisi kontrolnya sebagai Penghukum, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, kalau sekiranya Bu Dani di sini sebagai posisinya sebagai pemantau, kira-kira apa yang dilakukan Bu Dani? Apa yang dikatakan? Di sini pemantau itu berarti mengawasi. Kalau kita pada saat kita mengawasi berarti kan kita bertanggung jawab nih sama perilaku orang yang kita awasi. Contoh, aku mengawasi Pak Zen, berarti aku bertanggung jawab atas perilaku yang Pak Zen lakukan. Kalau Pak Zen sebagai Ibu Dani dalam posisi kontrol pemantau, kira-kira Pak Zen melakukan apa? Coba narasinya lagi beda. Wajar jangan diulangi lagi ya. Wajar jangan diulangi lagi sebagai pemantau. Ada lagi Bu? Coba. Nah, ini ya. Nah, sebagai pemantau, apa yang dilakukan oleh Bu Dani? Kira-kira lalu pertanyaannya kayak gimana? Seperti apa? Tadi sebagai pemantau itu mengawasi orang. Kita bertanggung jawab mengawasi orang yang berperilaku, yang orang yang kita awasi perilakunya sebagai pemantau. Kira-kira Bu Dani melakukan apa nih sebagai posisinya sebagai pemantau? Atau pertanyaan apa nih yang diajukan ke Fajar? Sebagai posisi pemantau. Di sini cari ini. Ya, Iya, boleh. Paling ditanya dulu kali yang maksudnya itu kan tiba-tiba kan disuruh maju ya. Iya. Paling ditanyain dulu maksudnya kamu tuh lagi apa yang kamu lakukan sebelum disuruh tiba-tiba Pemantau. maju. Berarti wajar yang malah tiduran. Oh, Udah bisa. malah tiduran, boleh. Pasif apa pasif? Coba aku. Oh iya. Bila mana Bu Dani mengambil posisinya sebagai pemantau, Mencoba menjawab. apa yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh Bu Dani? Lalu kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan Bu Dani? Bu Tuti. Aku begini, oke, boleh. Oke, Fajar, kenapa kamu malas-malasan mengikuti pelajaran? Kenapa kamu tidur-tiduran? Oh, itu pertanyaannya ya. Fajar, kenapa kamu malas-malasan mengikuti pelajaran? Kenapa tidur-tiduran? Oke, itu pertanyaan-pertanyaannya. Fasid, kira-kira apa yang dilakukan? Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? Fajar? Sebagai Pemantau. Ibu Dani posisi kontrolnya di sini sekarang sebagai pemantau. Kenapa wajar kamu malah tiduran gitu? Iya, Pak Zen. Dan kenapa kacut aja Pak? Ada yang bisa dibantu Fajar. Ada Ada yang- masalah apa Fajar? Oke. Enggak respon. Ada yang bisa dibantu Fajar. Kenapa kamu tidak merespon pelajaran Ibu? Gitu Ada ya? masalah apa, Ada masalah Fajar? apa Fajar gitu? Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Ya, ada. Mantau ya. Ya, mantap. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, nah yang dilakukan oleh Bu Dani itu bertanya kepada Fajar, Fajar, kamu tahukah peraturan yang ada di kelas apa saja? Terus Fajar, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Lalu, apakah kamu sedang tidak enak? Nah ini tadi seperti jawabannya pasti ya Bu Ida. Ada masalah apa gitu ya kan? Terus Fajar, bolehkah Ibu tahu masalah apa yang membuat kamu tidak bersemangat belajar bahasa Inggris? Sudah.
Satu lagi pertanyaannya, Bu. Ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui Berat ya. hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Oke. Apabila Pak Zen sebagai kepala sekolahnya di sekolah Fajar nih Pak Zen, dan mengetahui bahwa Fajar ketika pembelajaran budaya itu malas-malasan, tidur-tiduran. Nah, kira-kira Pak Zen melakukan apa? Panggil orang tua. Panggil orang tuanya, panggil orang tua Fajar ya. Oke, ada lagi? Nah, di sini manajer itu bu guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, atau mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Berarti permasalahannya Fajar di sini kan karena dia malas-malasan mengikuti bahasa Inggris. Sebagai manajer. Sebagai manajer kira-kira yang dilakukan Pak Azen apa? Manajer masalah ini. Iya. Sekolah. Kira-kira Asin kira-kira? Tidak. Panggil orang tua. Yang pertama, Memanggil wali kelasnya. Manggil wali kelasnya. Guru bahasa Inggrisnya. oke. Untuk memberikan menawarkan solusi apa yang kira-kira yang mau diambil berkaitan dengan masalah Fajar. Oke, berarti memanggil wali kelasnya Fajar atau guru bahasa Inggris yang sedang mengajar Fajar. Kemudian mencari latar belakang masalah Fajar, Mencari latar belakang masalah Fajar. Lalu baik dari sisi nilai, dari segi mata pelajaran, dari segi solusinya, perilaku, perilakunya, kemudian dari sisi masalah keluarga pribadi ya, internalnya ya. kemudian barulah membuat treatment untuk menyelesaikan masalah Fajar ini. Apakah butuh tes tambahan? Apakah butuh memang perlu pembenahan berkaitan dengan perilaku atau seperti apa? Sehingga wali kelas nanti akan bertindak menyelesaikan itu. Oke, yang Baru pertama. komunikasi dengan wali muridnya Fajar terkait dengan hal ini. Oke, yang pertama Bu Ida panggil guru kelasnya atau guru bahasa Inggris. Yang kedua, Masuk ke dalam validitas tindakan ya. kualitas ya, Tindakan yang salah. kualitas tindakan yang salah. Yang kedua tadi Pak Asif mengatakan panggil wali kelas sudah ya. Sudah itu yang pertama. Menanyakan Latar belakang. Latar belakangnya kenapa Fajar melakukan itu? itu masuk menstabilkan Menstabilkan identitas. Lalu Baru memberikan treatment penyelesaian masalah harus seperti apa dengan kolaborasi orang tua, wali kelas atau guru bidang studi, atau orang yang mungkin dianggapnya teman yang bisa percaya dengan itu, dengan les itu masih Masuk. menstabilkan. enggak sudah Sudah menanyakan menanyakan keyakinan ya. Sudah menanyakan keyakinan. Oke, makasih Pak Asif, Bu Pak Zen. Coba kita lihat Bu. Jawabannya. Ya, jawabannya. Fajar sudah terburu-buru mau melihat jawabannya. Iya. Yang pertama dilakukan pendampingan terhadap guru terkait permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran bahasa Inggris. Sama ya seperti Sama tadi ya, Pak Asif. ya. Lalu kepala sekolah memberikan solusi terkait cara mengelola kelas dan metode pembelajaran yang meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Lalu kepala sekolah melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Lalu kepala sekolah melakukan refleksi dan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh gurunya. Iya. Kepala sekolah melakukan evaluasi sarana prasarana terkait pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin untuk kepada siswanya tadi ya, nanti memfasilitasi untuk treatmentnya Fajar itu apa yang akan diberikan kepada Fajar supaya minat kepada pembelajaran bahasa Inggris jadi ada muncul gitu ya Pak Siti ya. Ya betul. Oke. Nah, tepuk tangan buat Tepuk Pak tangan buat Asif. Pak Asif. Terima kasih Pak Asif atas tanggapannya. Terima kasih Pak Zen, Ya. Bapak Ibu guru. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya nih Bapak Ibu, kesimpulan penerapan budaya positif di sekolah.
Lingkungan belajar yang positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, sebagaimana diamanatkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Lingkungan yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk berperan aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, lalu kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi murid. Nah, hal ini dapat dicapai dengan menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah yang akan berpengaruh terhadap motivasi intrinsik bagi murid. Kemudian menumbuhkan keyakinan yang memiliki kebajikan universal, sehingga tercipta manusia yang memiliki karakter budaya positif. Iya. Terakhirnya Bu Mary ya, Bapak Ibu guru sudah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Yuk, mari kita memulai untuk menerapkan menciptakan restitusi yang memang hilangkan hukuman, hilangkan secara perlahan konsekuensi, tapi kita munculkan komunikasi dengan restitusinya dalam keyakinan kelas dan sekolah kita. Ya, dari kami terima kasih atas kehadiran dan pemahaman Bapak Ibu dalam budaya positif di sekolah kita SDN Menteng 607. Semoga bermanfaat dan kita bersama-sama berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Kuncinya hilangkan ancaman, hilangkan hukuman, munculkan komunikasi dan konsekuensi supaya anak-anak tahu apa yang kesalahan yang dia perbuat dan dapat bertanggung jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah 39 diklik. Terima kasih. Iya, ternyata materi siang hari ini tuh kayak materi bercermin ya, beda tipis. Karena kita masih, iya betul, materi reflektif banget. Karena kita masih terjebak pada pemberian hukuman ternyata ya, tanpa disadari. Iya gitu. Makasih untuk materi hari ini, untuk Bu Berry dan Bu Indah. Luar biasa banget dan bermanfaat banget buat kita, terutama untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, ya, di kelas terutama. Tapi sebelum bubar, kita ice breaking dulu yuk. Pulang pada naik apa? Angkot. Ada yang naik motor, ya. Ya, coba kita praktekkan gerakan pulang, ya. Yo, coba tepuk sambil duduk aja. Duduk ya. Kalau naik motor duduk ya, nggak berdiri ya. Agak berdiri juga kalau naik motor. Yo, tepuk tangannya 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ya, siap. Empat kali ya. 4 kali. Sekarang yang naik motor. Kalau tadi kan yang naik angkot ya. 4 kali tepuk paha dan tangan. Iya. 4 kali pulang. Oke, aku kayak lagi Riki keras banget naik kereta. Naik kereta kan duduk ibu. Oh berdiri ya. Belum lagi kalau desek-desekan. Yang naik motor. 3 kali berum-berum ya. Bro. 3, trot. 2, 3, cetrok ya. 4 kali juga. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk. Dan tepuk bawah ini. Duduk. Siap. 1, 2, 3. Tepuk. Lagi. Tepuk. Iya, kalian hebat sekali luar biasa. Ada lagunya.
Jadi, Ayo eh, Bu Meta. Saya rapat dulu. Sudah. siap ya? Semangat baca. Ya. Bram top. Asik. Ya, masuk. Jadi ya? Yuk lanjut lagi apa? Habis bram. Belum. Yang lain kereta nggak diajakin. Mbak Meta pakai mic. Pakai mic. Pakai mic aja ya. Yang lain kereta nggak diajakin. Ya negara tuh ini. Nah, siap? Yuk. Tunggu. Siap. Ojin. Naik keretanya nggak duduk ya? Kita dicari dulu ya. Yang gerakan naik kereta belum di upgrade soalnya. Ya. Mau ikutan aja. Ya. Ya. Gimana nih kalau mau menghibur murid itu? Kecewa. Dulu yang antum. Ya, kita apresiasi juga dong kepada ibu guru hebat kita siang hari ini. Masih ingat tepuk uang? Ya, satu. Tapi volume gede ya? Ya. Oke. Wow gede. Ya. Oke. Siap, tepuk uang. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Mantap, ya. Kasih lagi satu. Tepuk salut. Coba Bu Aslinya susah. Tepuk uang gimana? Tepuk salut gimana? Salut. 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 Oh gitu. Ulangi, 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Saya kemarin langsung portal 5 orang bisa. Udah tepuknya udah. Ya udah ya. Ya, yuk. Untuk kan udah jam mau pulang ya. Ya, Ya. Gak usah, gak usah. Pulang juga. Yuk. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya selaku MC pamit undur diri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nyaris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini
kita berbicara. Yuk, sekarang Bunda contohin nih. Kalau Bunda mau kasih contohnya dari kebersihan, menjaga kebersihan. Nanti kalau kebersihan, keyakinan kelasnya untuk sekolah, Bunda mau kasih contoh membuang sampah pada tempat sampah. Oh, yang lain, coba. Ada yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Contoh yang lainnya, keyakinan kelas kita. Ayo, angkat tangan. Ya. Tidak boleh menyontek. Coba ulangi. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mencontek. Oke, good. Ada lagi? Angkat tangannya. Aidil. Coba ulangi Aidil. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda. Oke. Aidan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sama seperti tadi contoh Bunda. Yang lainnya? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Good. Memberi salam. Memberi salam. Ada lagi? Memakai Ayo. pakaian sekolah. Memakai seragam sekolah. Deskia? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Hanan? Apa Hanan? Memberi salam. Memberi salam sama. Nah, bagaimana cara kalian berpendapat? Nanti kalian akan berpendapat dengan bebas, tapi sopan. Kata-katanya juga kata-kata yang sopan. Nanti Bunda akan bagikan ini namanya sticky note. Ya. Kalian punya kebebasan untuk menuliskan, untuk sepakat kalian. Tapi kalian harus berpendapat dulu nih. Kalian harus ungkapin. Aku di sekolah itu maunya nyaman, enak, terusnya aman. Jadi aku pengennya kalau di kelas tidak ada sampah, berarti harus buang sampah pada tempatnya. Berarti kan kelasnya jadi nyaman, tidak ada nyamuk, tidak ada bau-bau yang tidak sampah dimasukkan ke dalam tempat sampah. Jadi kalian bisa nanti Bunda bagikan masing-masing, siapkan pensil kalian dan Bunda bagikan masing-masing anak satu sticky note. Setelah kalian tuliskan, kalian langsung nanti tempelkan di sini. Bunda sudah tempelkan karena kalau Bunda nanti nempelinnya, Bunda tidak ada yang bantu. Nah, ini keyakinan kelas, baru pendapatnya ya. Nanti pendapatnya kalian taruh di sini, ditempelkan. Nah, seperti ini bisa? Boleh. Nanti satu-satu maju. Silahkan kalian tempelkan
pendapat. Ya, boleh. Tulisannya agak besar ya sayang ya. Biar Bina bacanya jelas. Ya. Oke. Terima kasih. Langsung tempel. Oh, robek nggak apa-apa, bisa nanti ditempel. Ayo. Boleh di bawahnya, boleh di atasnya, boleh bebas. Kalau lurus sekarang. Ya, kalau sudah duduk kanan, terima kasih. Ya, yang lainnya, Aidan silakan duduk saya. Ya, dari kelompok sini, ayo anak. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, ini baru pendapat kalian. Lalu di sini Bu Indah nanti akan tuliskan. Gak apa-apa. Bunda kasih aja ya, gak apa-apa. Nanti Bunda ambil. Bina akan menuliskan. Pertama, jujur. Ini. Dua, sopan. Nah, di sini kan ada kalimatnya namanya kalimat negatif. Kalau kata pakai tidak, itu kalimatnya kalimat negatif. Kita buatnya kalimat positif. Ya, karena nanti akan menjadi budaya positif kita. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kalimatnya kalimat positif pakai tidak gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Memberi salam. Wah, banyak nih ternyata pendapatnya. Kalau tidak boleh menyontek, kalimat positifnya apa? Hah? Iya, tidak menyontek, kalimat positifnya apa? Mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri. Tidak boleh bercanda. Kalimat positifnya apa, Nak? Tertib. Ih, hebat-hebat nih. Datang tepat waktu. Memakai seragam.
dari Bu Indah. Nah, kalau nanti ada salah satu teman atau beberapa teman yang melanggar keyakinan kelas ini, kalian bisa nanti berbicara baik-baik untuk mengingatkan keyakinan kelas kalian. Bisa? Bisa?